Oke, baik ibu-ibu, kita mengangkat pembahasan yang selanjutnya, yaitu langkah kelima ya. Setelah tadi yang keempat, sekarang kita angka kelima, yaitu pengertian dan contek prasadi terhadap anak. Ya, sudah panjang lebar tadi dijelaskan. Maka sekarang kita coba eh, apa memberikan pengertian tentang eksploitasi dan juga beberapa contoh dari eksploitasi. Untuk mengawali, saya akan coba menanyakan kepada ibu-ibu. Ya. Tanyakan sama ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah menyuruh anak ini udah punya anak semua ya? Bu ya? Ya, Iyalah, kalau ya. nggak punya anak nggak bakalan ya, di komponen PKH ya. Iya. Jadi kalian nggak bakalan jadi KPM. Ibu-ibu pernah tidak atau menyuruh anaknya untuk membantu keluarga? Pernah. Dalam bentuk apa itu? Ya, misalkan nyuci piring, itu menyapu, beres-beres rumah. Beres-beres rumah ya. Itu bentuk ibu menyuruh kepada anak ya untuk membantu keluarga. Kemudian yang kedua, apakah ibu pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang? Tidak pernah. Tidak pernah ya, Bu ya. Tidak pernah. Oke. Selanjutnya saya akan coba putarkan film singkat, nanti coba ibu simpulkan ya, atau pahamilah dari nanti video yang saya akan putarkan. Kemudian nanti saya juga akan menanyakan ya, apa isi dari video yang kita putarkan nanti ya. Oke ibu. Oke, mohon maaf Bu ya, kecil Bu ya. Oke, perhatikan ibu. Ya. Ini filmnya. Ya. Takutnya ada error juga itu. Mohon maaf ya Bu ya. Kecil, gambarnya, videonya, filmnya kecil. Ini salah satu contoh kejadian di Nias ya, di Nias seorang anak bekerja mengumpulkan batu, kemudian dipecahkan, kemudian dikumpulkan, kemudian dijual. Oke, Bu ya, sudah selesai. Bisa menyimpulkan nanti ya? Iya, bisa Pak. Oke, setelah tadi kita nonton film, sekilas film tentang seorang anak yang bekerja, sekarang saya coba tanya pada ibu-ibu ya, pada ibu Kesli lah, atau ibu yang lainnya ada yang mau ditanya, ada yang mau siap ditanyakan, ada yang mau siap ditanyakan ibu Kesli, ya. Bu Kesli mau menjawab? Ya. Oke. Atau saya coba utarakan pertanyaan dulu ya, nanti siapa aja yang mau menjawab. Cuman tadi Bu Kesli yang rupanya serius gitu nontonnya. Makanya saya mohon maaf Bu Kesli ya, enggak menjurus seperti ya. Penting ibunya senang ketika menjawab ya. Oke, saya tanyakan kepada ibu-ibu di sini siapa saja yang mau menjawab. Tadi film yang kita putarkan itu menceritakan tentang apa sih? Ada siapa yang jawab? Bu Kesli, iya Bu Kesli. Benar tadi kan saya perhatikan serius, ternyata benar juga ya. Oke, tentang apa itu menceritakan tentang apa Bu Kesli? Film tadi menceritakan seorang anak yang terpaksa bekerja membantu menghidupi ekonomi keluarga karena lantaran ayahnya sakit parah atau lumpuh. Ibu Kesli menyimpulkan bahwasanya film yang tadi kita tonton seorang ingin membantu ekonomi keluarganya karena lantaran orang tuanya, khususnya kepala keluarganya ayahnya ini tidak bisa apa-apa karena sakit parah, lumpuh. Ya kalau lumpuh itu kan tidak bisa apa-apa, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak, apalagi melakukan aktivitas bekerja yang. Kemudian ibu-ibu pernah tidak di sekitar kita nih, atau ketika kita main kemana atau jalan kemana, melihat kondisi ya seperti tadi tuh di film tuh ada seorang anak
apa ya istilahnya mencari uang lah gitu ya, mencari ekonomi ya, pernah tidak melihat itu? Pernah ya. Contoh pernahnya melihat si anak itu ngapain? Iya, jualan gorengan, Jual gorengan ya, jual minuman, jual koran ya. Ya. Jadi banyak ya kejadian-kejadian tersebut. Ya, tapi kalau memang itu dari anaknya, ya dari anaknya, itu bukan sifatnya eksploitasi, pemanfaatan. Ya, bisa jadi tuh karena kita mungkin yang kita lihat itu di jalan lihat ada anak yang sedang berjualan, pernah ditanya nggak orang tuanya kemana gitu? Ya, makanya kita positif saja ada anak yang seperti itu kita bantu dengan cara membeli ya. Bisa jadi mohon maaf mungkin itu si anak itu yang sedang berjualan itu mohon maaf ya sebatang kara yang ada atau seperti yang tadi diputarkan gitu ya membantu kehidupan keluarga tapi ayahnya sakit parah kemudian ibunya juga udah tua sehingga tidak maksimal sedangkan anak-anaknya banyak yang gitu ya. Tetapi seperti yang tadi diputarkan tidak ada apa maksudnya tetap menjalankan aktivitas sebagai anak sebagai seorang anak yaitu salah satunya adalah bersekolah. Oke, baik Ibu. Selanjutnya saya akan simpulkan dari jawaban Ibu Kesti tadi atau jawaban Ibu tadi tentang kondisi anak tentang tema yang kita sedang bahas ini eksploitasi anak. Ya, seperti yang kita sudah paparkan di awal bahwasanya eksploitasi anak itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material atau imaterial. Ya, memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan. Kemudian eksploitasi juga adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, ya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran. Biasanya kan pelacuran identiknya adalah eksploitasi, penjualan, mohon maaf ya, tentang kutip pembuatan badan, menjual badan gitu. Biasanya. Tapi eksploitasi itu bukan hanya seperti itu, banyak macam. Penindasan, pemerasan, contohnya, ras, ya. Kemudian pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang oleh pihak lain. Contohnya menjual nih karena kebutuhan ekonomi anaknya dia punya ginjal ini namanya eksploitasi. Ini seperti itu ya Bu ya. Paham ya, bisa dipahami ya. Yang jelas anak itu adalah titipan ya kemudian anak juga punya hak itu hak berkembang, hak dilindungi dan juga hak berpartisipasi ya Ibu ya, ingat tuh ya. Jadi itu yang harus kita ingat sebagai anugerah yang harus kita lindungi, harus kita jaga dan berikan haknya ya, berikan haknya itu aja ya Bu ya. Oke, terima kasih.